Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Guru SD Negeri Mokopuro yang saya hormati, yang pertama dan utama, mari kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat dan afiat. Di siang hari nanti kita akan mendiskusikan bahwa untuk sekolah kita rapat pendidikan tahun ini hasilnya tentang kemampuan literasi itu sudah baik, yaitu sudah 100%, mengalami kenaikan 16,67% dari skor rapot tahun 2023, itu skornya 83,33. Kemudian untuk tahun ini skornya sudah mencapai 100, jadi ada kenaikan 16,67. Dan untuk peringkat di kota atau di Kabupaten Sleman kita berada di peringkat yang atas. Cukup membuat perhatian kita yaitu tentang kualitas pembelajaran. Untuk kualitas pembelajaran kita berada di level sedang. Artinya kita belum baik ya Bapak dan Ibu, karena kita malah ada penurunan skor 1,05. Tahun kemarin skor kita 66,97 dan untuk tahun ini 65,92. Jadi ada penurunan sedikit nih Bapak dan Ibu. Nah, yang akan kita diskusikan pada kesempatan hari ini adalah tentang kualitas pembelajaran tersebut. Kalau yang lain-lainnya saya kira sudah cukup aman ya. Hanya ini nanti yang diharapkan itu adalah metode yang sifatnya interaktif. Mungkin nanti ada usulan dari Bapak Ibu kapan kita akan melaksanakan atau mungkin praktek baik tentang metode pembelajaran. Saya kira Bapak dan Ibu punya pengalaman masing-masing. Nanti silahkan untuk dicatat usulan-usulannya, kemudian kapan akan kita laksanakan praktek baik tersebut. Untuk pemaparan tentang rapor pendidikan, saya kira saya batasi tentang kualitas pembelajaran terlebih dahulu ya. Untuk yang lain-lainnya nanti bisa kita bahas pada lain waktu. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Saya persilakan untuk memberikan tanggapan dan juga usulan yang ada kaitannya dengan rapot mutu yang telah kita dapatkan pada tahun ini. Kita kekurangannya ada di kualitas pembelajaran. Nah, di sini saya fokuskan kualitas pembelajarannya tentang metode dulu ya. Nah, nanti monggo silakan untuk memberikan tanggapan dan usulan. Saya berikan waktu untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Ibu Bapak atas kesempatannya. Tadi sudah kita lihat bersama hasil dari rapor pendidikan kita tahun ini, ada komponen yang termasuk paling kurang yaitu kualitas pembelajaran. Kita fokuskan di pembelajaran interaktif. Nah, saya rasa nanti bisa
bisa kita cari solusinya bersama, misalnya dengan di semester 2 nanti kegiatan komunitas belajar kita nih Bapak Ibu yang sudah berjalan selama hampir 1 semester kemarin dengan tombol kita Segoro Biru. Okay. Nah itu nanti bisa kita buat daftarnya seperti yang kemarin kan di semester 1 sudah ada beberapa ibu bapak yang menjadi narasumber. Itu nanti hubungannya juga bisa dengan sertifikat yang kita laporkan lewat kinerja PNL. Nah nanti bisa kita buat daftar barunya, rencana untuk kegiatan Kombel di semester 2. Nanti bisa bergantian, mungkin yang kemarin di semester 1 belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber, silahkan bisa kita buat jadwalnya untuk di semester 1 tahun ajaran baru nih, semester 2 untuk pengajuan kinerjanya gitu. Nah nanti untuk materi-materinya saya rasa sebenarnya Bapak Ibu tentunya di kelas sudah pernah menerapkan pembelajaran interaktif. Nanti bisa mungkin Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik tentang pembelajaran interaktif apa saja yang pernah dilakukan di kelas, atau mungkin jika mau mencari materi di PNM, saya rasa juga sebenarnya banyak yang modul-modul tentang metode pembelajaran. Itu nanti bisa Bapak Ibu bisa kita ambil materinya, kita ringkas, mau kita tambahkan praktik baik yang sudah ada di kelas juga bisa, kemudian kita sharing atau berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya rasa seperti itu. Nah monggo nanti mungkin pada kesempatan kali ini sekalian kita buat daftarnya untuk jadwal di semester 1 tahun ajarannya akan datang, seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ismi yang sudah memberikan tanggapannya. Yang intinya Bu Ismi mengusulkan agar kita buat jadwal untuk berbagi praktik baik, karena saya yakin Bapak dan Ibu di kelas sudah mempraktekkan metode pembelajaran interaktif. Nanti di akhir pertemuan ini nanti kita buat jadwalnya, terutama yang kemarin belum mendapat jadwal untuk praktek baik di kelas, nanti akan kita prioritaskan. Kalau yang sudah nanti juga tetap diberi kesempatan, tapi nanti di akhir-akhir nih untuk yang waktu dekat nanti kita berikan prioritas pada yang kemarin belum memberikan atau menyampaikan praktek baiknya. Mungkin ada usulan-usulan yang lainnya, monggo dipersilakan. Oh ya, Bu Eni. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Ibu. Jadi kalau kita lihat bersama tadi, kita yang kurang memang di kualitas pembelajaran pada pembelajaran interaktif. Nah, kalau menurut saya itu kita juga perlu fokus pada pembelajaran interaktif yang mengoptimalkan aspek literasi numerasi. Yang mana kalau di sekolah dasar kita itu kan anak-anak memiliki kecenderungan untuk takut terhadap pembelajaran matematika biasanya. Dari kelas bawah sampai kelas atas itu kebanyakan anak-anak yang dirasa paling sulit itu pembelajaran pada matematika, yang mana ini juga bagian dari aspek numerasi. Nah, pembelajaran interaktif yang mengoptimalkan numerasi ini dapat dikemas dalam pembelajaran yang lebih menarik, sehingga anak-anak harapannya ketika berhadapan dengan matematika itu sudah tidak takut terlebih dahulu dan menganggap matematika ini sebagai pembelajaran yang juga menyenangkan. Karena kalau saya lihat-lihat di praktik-praktik baik untuk pembelajaran numerasi yang melibatkan aspek pembelajaran interaktif itu, matematikanya tidak hanya berhadapan dengan angka, tapi juga dapat disertai dengan praktik yang mana anak-anak biasanya akan terlihat asik. Nah, nanti materi ini bisa dimaksimalkan dalam Kombel. Nanti bisa kita bahas untuk pembelajaran interaktif yang mengoptimalkan numerasi. Kiranya cukup sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Eni yang sudah memberikan tanggapan
tadi mengusulkan agar pembelajaran interaktif itu nanti juga difokuskan yang numeratif ya, karena kita tahu bahwa anak-anak itu kalau pembelajaran matematika itu sudah fobia dulu, sudah takut dulu, waduh matematika lagi. Nah nanti kita cari solusi pembelajaran interaktif yang menarik bagi anak, terutama yang membuat anak enjoy, yang asik. Jadi kita belajar sambil bermain. Saya kira Bapak dan Ibu nanti akan bisa menemukan celah-celah di mana untuk pembelajaran matematika tersebut agar menjadi lebih menarik dengan cara pembelajaran yang interaktif. Nah, seperti yang pernah kita lihat di YouTube atau mungkin di mana ya, yang sering kita lihat itu ada pembelajaran yang menarik bagi anak. Nanti akan kami tampung Bu Emi, nanti kita jadwalkan hari dan tanggalnya. Kita akan berbagi praktek baik pembelajaran interaktif khususnya yang numeratif. Terima kasih Ibu Emi atas usulannya. Monggo silakan untuk Bapak dan Ibu yang lainnya untuk memberikan saran dan tanggapannya, terutama mengenai pembelajaran interaktif. Oh iya, Pak Kris, monggo silahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang tadi kita bahas itu tentang kurangnya kualitas pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya mungkin metode pembelajaran interaktif itu ya Bu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun ini mengajar, itu saya punya media pembelajaran yang sering saya gunakan itu yang berbasis teknologi. Itu menurut saya lumayan interaktif karena anak-anak nanti bisa mengerjakan tugas, juga bisa berdiskusi dengan temannya, kemudian mendapatkan skor, dan untuk antusias anak-anak itu begitu baik. Nah, contoh-contoh media pembelajaran yang berbasis game yang sudah saya gunakan itu seperti ada word wall, ada quizzes, ada Kahoot, ada game kit, dan ada Educa Play. Nah, untuk salah satu contohnya saja yang bisa saya jabarkan itu yang sering saya pakai adalah Kahoot. Kahoot ini model pembelajarannya itu nanti Bapak Ibu guru bisa membuat soal terlebih dahulu, kemudian nanti disusun di setting atau di pengaturannya mau diberi waktu berapa, mau diberi skor berapa, kemudian nanti bisa diajak anak-anak itu ke lab komputer, karena kan kita punya lab komputer itu mendukung sekali untuk kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi. Nanti bisa diajak di situ, anak-anak bisa diarahkan untuk masuk ke websitenya yang Kahoot. Nah, kemudian anak-anak diajak untuk bermain. Nah, menurut saya untuk Kahoot ini juga lumayan bermanfaat untuk mereview pembelajaran. Jadi seperti di kelas 4 itu ada pelajaran IPAS materi kerajaan. Nah, saya menemukan anak-anak itu kesulitan untuk mengingat atau menghafalkan tentang raja-raja atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu saya coba pakai Kahoot untuk adakan kuis, dan ternyata anak-anak malah lebih mudah untuk mengingat ataupun lebih mudah untuk memahami. Jadi seperti itu. Mungkin besok bisa kita agendakan untuk berbagi praktik baik. Saya bisa memberi contoh untuk cara membuat soal dan contoh cara memainkan game pembelajarannya. Semoga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran SD Nogopuro dan juga semakin menambah wawasan Bapak Ibu tentang metode pembelajaran berbasis teknologi, apalagi terlebih game pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak S yang sudah memberikan tanggapan dan usulannya, dan kami antusias
Kami apresiasi atas idenya, dan Pak Kris ternyata sudah mempraktekkan di kelas. Nanti saya mohon untuk Pak Kris memberikan praktek baiknya kepada teman-teman di sekolah pada saat acara kompil. Terutama nanti adalah tentang numerasi, tapi juga nanti pelajaran yang lainnya juga tidak apa-apa. Nah, nanti bagaimana cara membuat soal, kemudian bagaimana cara men-setting waktu, men-setting skor dan sebagainya. Saya minta nanti Pak Kris untuk membagikan praktek baiknya kepada teman-teman agar yang lainnya juga bisa melaksanakan seperti apa yang sudah Pak Kris lakukan di kelas. Nanti saya mohon Bu Emi untuk dibuatkan jadwalnya ya Bu Emi. Dibuatkan jadwalnya nanti tanggal berapa, jam berapa, praktek baiknya, dan nanti Bapak Ibu yang lainnya saya mohon untuk tetap berpartisipasi untuk hadir semua ketika Pak Kris atau Bapak Ibu guru yang lainnya membagikan praktek baiknya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang memberikan usulan atau tanggapan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih semangat ya? Semangat pagi. Baik, dari rapor pendidikan yang tadi sudah kita sama-sama lihat, jadi ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki dalam sekolah kita, dalam pelayanan kepada murid-murid kita, yaitu tentang pembelajaran interaktif. Bapak Ibu tadi sudah memberikan saran dan juga masukan yang sangat baik, yaitu tentang pelatihan untuk metode pembelajaran Bapak Ibu guru ya. Di antaranya yang sekarang kita kenal dengan praktik baik, yang nanti insya Allah kita akan jadwalkan di komunitas belajar. Tetapi ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya untuk pembelajaran interaktif. Jadi untuk pembelajaran interaktif itu kan sebenarnya antara guru dan murid itu ada imbal balik, ada saling. Nah, yang perlu di sini kita tekankan adalah Bapak Ibu guru itu yang paling penting adalah harus menekankan kepekaan rasa dan juga kedekatan emosional kepada anak. Nah, ini sangat penting karena dengan itu kita jadi paham yang anak-anak butuhkan itu apa. Jadi kita bisa menentukan metode yang tepat untuk pembelajaran di kelas. Selain mempertimbangkan materi pembelajaran, kita juga mempertimbangkan kebutuhan anak. Misalkan anak-anak kelas 1 yang anaknya masih senang bermain, nah itu pembelajaran yang cocok untuk kelas 1 itu apa? Pembelajaran yang pas itu apa? Kemudian dengan kedekatan emosional kita juga tahu ada diferensiasi di dalam kelas kita, sehingga dalam menentukan metode pembelajaran nanti juga kita tepat sasaran kepada anak, baik itu anak yang misalkan ada berkebutuhan cerdas istimewa mungkin, atau mungkin ada yang masih terlambat dalam menerima materi atau menerima pengetahuan dari Bapak Ibu. Nah itu bisa kita pergunakan metode yang tepat. Nah itu dengan salah satunya kita dekat dengan murid-murid kita, seperti itu. Sambut Bu. Terima kasih Pak Fatut atas usulan dan tanggapannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang masih perlu disampaikan? Monggo, Pak Dika boleh, Pak Dika. Ya, nah ini ahli IT ini Pak Dika, nanti bisa memberikan praktek baiknya kepada teman-teman. Terima kasih Kepala Sekolah sudah memberikan waktu kepada saya untuk menanggapi apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini. Ini terkait dengan rapor pendidikan ya. Memang sudah kita ketahui bersama bahwa yang menjadi kurang yang dan nanti akan sudah kita sepakati untuk kita push bersama itu tentang pembelajaran interaktif atau berbagai metode pembelajaran. Ya di sini mungkin saya cuma sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi untuk terkait dengan mapel saya sendiri yaitu PCUK,
mungkin berbeda dengan yang lain ya. Karena kalau untuk PJOK itu memang sebenarnya sangat dituntut untuk interaktif, terutama kolaboratif siswa dengan siswa, untuk saling kerjasama itu selalu kita tuntut untuk itu. Karena kalau untuk PJOK itu kalau individualis juga kurang bagus. Nah, selama ini memang ada pergeseran. Jadi dulu itu kalau PJOK itu metode mengajarnya masih mungkin komando ya. Jadi satu sudah kayak komandannya, yaitu guru. Nah, prajuritnya itu muridnya. Jadi murid itu jadi kayak robot. Nah, tapi karena mungkin pergeseran waktu, nah ini sudah sekarang ini kita dituntut untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, oleh karena itu ya sebenarnya kalau saya sendiri sedikit demi sedikit memang sudah mengurangi gaya komando, itu sudah saya kurangi. Walaupun memang harus kita 1 atau 2 kali kita menyuruh, tetapi lebih banyak partisipasi aktif ke siswanya. Mungkin Bapak Ibu juga kalau melihat saya ngajar kok nggak pernah pemanasan atau yang dimaksud dia tuh. Kalau dulu mungkin pemanasan masih stretching gini itu mungkin saya 1-2 kali masih gunakan, tetapi saya lebih banyak menggunakan metode bermainnya. Jadi dalam bermain itu anak-anak sudah, saya kira sudah cukup untuk pemanasan. Karena untuk yang pemanasan seperti zaman dulu itu mungkin bosan ya, anak-anak sudah bosan. Ya itu mungkin pengalaman yang sedikit sudah saya terapkan, walaupun mungkin belum full ya. Dan kalau di PJOK itu saya kira sebelum PJOK pun anak-anak sudah senang dulu. Nah, apalagi kalau nanti sudah dalam permainannya itu saya kira tambah senang. Nah, mungkin itu nanti bisa diadopsi dari mapel PJOK ke mapel-mapel yang lain, terutama jadi anak itu ya senang dulu sama mapelnya. Bagaimana caranya itu tadi kita punya PR untuk bagaimana tahu kita buat media yang menarik, yang tidak membosankan, dan apalagi yang tadi sampai mas-mas membuat takut anak gitu. Ya, kemudian untuk terkait dengan tadi Pak Kring yang menggunakan teknologi ya, media berbasis teknologi. Saya di sini waktu di sini itu juga sudah punya pengalaman bahwa kita dulu punya lab itu kan dari bantuan dari ICT ECAD dari tahun 2011. Yang dulu sebenarnya dari 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih ya, sudah direncanakan sebenarnya lab itu digunakan untuk sarana selain kelas untuk membelajarkan pada siswa dengan cara di dalam lab itu sudah terdapat namanya learning management system. Jadi ada sistem pembelajaran di situ sudah terkait. Jadi Bapak Ibu itu dituntut sebenarnya dari dulu itu membuat media berbasis teknologi. Kalau zaman dulu itu pakai softwarenya Lektora. Kalau mungkin sekarang sudah banyak sekali kayak apa yang disampaikan Pak Kris itu. Jadi nanti setiap Bapak Ibu guru itu membuat media interaktif tersebut, kemudian diupload di dalam LMS. Nah nanti misalnya kelas 4 ada AB Pak Kris membuat, kemudian Bu Isti juga membuat. Jadi saling berbagi sudah dimasukkan diupload dalam LMS itu. Jadi misalnya materinya sudah ada matematika, kemudian IPA dan yang lainnya bisa. Dan tidak cuma kelas atas saja, kelas bawah juga bisa. Jadi saya kira itu lebih banyak menggunakan lab untuk pembelajaran selain TIK itu saya kira lebih bagus. Karena memang tujuannya lab itu bantuan itu digunakan memang bukan hanya untuk pembelajaran TIK saja. Karena di dalamnya memang ada learning management system. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sudah Moodle ya, jadi seperti Moodle itu. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses dengan akun masing-masing. Kita buatkan akun, mengakses tergantung dia grade-nya kelas berapa. Nanti dia masuk ke akunnya itu sudah ada modul atau media yang dibuat oleh Bapak Ibu guru itu. Jadi kita tinggal sesuaikan. Sekarang kita materinya ini silahkan buka ini. Nah, di situ juga sudah bisa terekam juga. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat tes atau evaluasi, di situ juga sudah disediakan juga bisa untuk mengambil seperti kalau kita CBT itu ya, CBT berbasis komputer itu, tes berbasis komputer itu sudah terekam di situ. Anak-anak misalnya mengerjakan di situ, nanti nilainya langsung keluar di situ. Terus kita buat passing grade-nya berapa, passing grade-nya 75 atau KM-nya 75, nanti yang melewati passing grade ya dia langsung pas, yang belum nanti ada seperti itu. Ya mungkin itu kalau dulu memang kendalanya itu kita masih istilahnya ya saya cuma mungkin berdua ya atau bertiga dulu yang
kalau ingin melaksanakan program itu tuh kayaknya kayak hampir mustahil sekali, dan akhirnya pada saat itu karena memang harus ada monitoring untuk lab itu digunakan atau tidak. Nah itu terpaksa dulu ya, cuma saya buat beberapa media, saya upload di situ, ya saya praktek di situ dulu dari Pak Opis itu dulu yang visitasi. Nah kalau sekarang saya yakin bahwa ibu guru mampu nanti. Nah nanti untuk pembuatan media itu ya nanti kita bisa belajar bersama-sama. Dari Pak Kris juga sudah ada media, kemudian nanti pakai software yang lain untuk kita upload di situ, nanti kita manfaatkan. Saya kira anak-anak juga akan lebih istilahnya dari, karena anak-anak itu selain keluar ke lapangan untuk juga itu yang paling sering itu masuk ke lab. Ya itu kelihatan, sudah kelihatan dari raut wajahnya. Kalau mau keluar kelas itu ke lapangan kan masuk. Ya mungkin itu dari saya. Ibu guru terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan wawasannya. Saya yakin Pak Dika lebih mengetahui tentang TIK karena beliau sudah terbiasa nih. Nanti malah saya mohon kepada Pak Dika untuk teman-teman semuanya diberi praktek baiknya langsung dibawa ke lab komputer ya Pak ya. Jadi langsung praktek di situ di lab komputer. Kalau hanya ceramah, hilang kabeh, hilang semua. Apalagi kita yang sudah tua ya, nak mau diceramahi ini harus radon. Kita akan lebih baik kalau nanti langsung praktek ke lab. Nanti dijadwalkan di Pak Dika, Pak Kris nanti bisa di saat kondel. Pak Dika juga pada saat kondel juga apa-apa, tapi masuknya nanti ke laboratorium. Kita langsung buat media pembelajaran yang ada di mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang akan memberikan tanggapan serta usulannya. Monggo saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tadi menjadikannya Pak Dika pada saat itu pas saya olahraga bersama anak-anak kelas 1 A 1B, dan pada saat itu anak-anak saya ajak di sini lapangan. Sekarang biasa kan Pak baris itu. Nah ternyata Bu, kalau Pak Dika itu nggak ada pemanasan. Nah mereka itu saya ajak pemanasan. Itu. Nah tetap saya lanjutkan pemanasan, dan dalam pemanasan itu berjalannya pemanasan mereka tidak antusias. Nah itulah tadi Pak Dika mengendika kalau hanya beberapa kali ada kelas beberapa kali pemanasan dan itu langsung langsung permainan. Nah itu apakah nanti dalam permainan itu anak-anak kan tujuannya pemanasan itu supaya cedera. Nah itu bagaimana selanjutnya? Terima kasih Pak. Maturnuwun. Memang kalau yang namanya pemanasan itu kan ada stretching, ada calisthenics. Ya memang saya sudah mengurangi banyak ya. Cuma tadi kadang-kadang masih karena begini. Jadi dalam pendekatan untuk PJOK yang saya sampaikan itu banyak metode bermainnya. Jadi anak-anak itu tidak sadar bahwa dia itu ternyata sudah melakukan pemanasan. Nah bagaimana membedakannya? Jadi pemanasan yang saya gunakan di awal sampai kepada nanti pada pembelajaran di intinya itu intensitasnya berbeda. Misalnya pemanasan di awal itu saya cuma main kejar-kejar kecil-kecilan, tidak sampai yang kegiatannya yang sangat istilahnya lebih memforsir tenaga ya katanya. Itu biasanya cuma kecil-kecilan aja, lari-lari kecil, kemudian tangkap-tangkapan seperti, kemudian dibatasi wilayahnya, dibatasi. Dan itu nanti anak-anak akan dia sudah siap tubuhnya. Jadi tidak sampai yang misalnya larinya terlalu jauh seperti itu, kita permainnya terlalu jauh. Jadi cuma kita bedakan intensitas kegiatannya. Jadi yang di awal itu intensitasnya pastinya lebih istilahnya lebih ringan, tetapi secara tidak langsung dia tidak sadar kalau dia itu sudah melakukan pemanasan seperti itu. Kecuali kalau kita nanti memang seperti pembelajaran senam lantai, itu kan dia harus memang benar-benar pemanasan itu harus otot harus benar-benar lentur. Nah itu harus kita ulur benar-benar. Nah kecuali itu kalau misalnya cuma kita pemanasan itu permainan yang istilahnya
tim seperti kasti, kemudian bola tangan ataupun basket itu kita bisa berani lah untuk memberikan pemanasan tanpa stretching, benar-benar diulur gitu. Oke, terus tadi ya, saya itu nggak jarang, terutama kelas 1, kelas bawah itu membariskan siswa. Ya jarang sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kita bariskan habis bariskan nanti. Saya bariskan sini sangat bubar, saya bariskan sana sini bubar. Saya pasti cuma udah sekarang berkelompok yang putar di kanan di kiri atau membuat lingkaran seperti itu. Nah itu malah lebih cepat Bu. Dan ya mungkin karena kendala kita di sini itu memang ya saya cuma sendiri dan karena mungkin rombelnya itu anggota, mungkin kendala yang saya hadapi. Mungkin itu gitu, oke, terima kasih. Rombel Segoro Biru yang sudah kita punya. Mari silakan Bu Erni untuk di share pakai LCD untuk penjadwalan Rombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas beberapa usulan dari Bapak Ibu semua terkait perbaikan pembelajaran untuk dalam aspek kualitas pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membagi jadwal program komunitas belajar Segoro Biru untuk bulan Juli sampai Desember tahun 2024. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di sini merupakan prioritas dalam rapor pendidikan yang meliputi salah satunya adalah kualitas pembelajaran. Ada 6 kegiatan menurut prioritas dalam rapor pendidikan yang akan kita bagi narasumbernya. Nanti harapannya Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber mempelajari terlebih dahulu materi-materi yang sudah ada di link PMM ini. Kemudian Bapak Ibu belajar untuk mengemasnya ke dalam sebuah workshop sehingga teman-teman yang lain ikut belajar, dan nanti harapannya pada setiap Kombel nanti Bapak Ibu menghasilkan sebuah produk. Nah, nanti produk-produk itu nanti sekalian diupload di aksi nyata. Jadi sekalian kita memperbaiki kualitas pembelajaran, sekaligus kita juga melakukan pengembangan diri. Yang pertama yaitu guru mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Nah, ini rencananya akan kita laksanakan pada bulan Juli. Silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk menjadi narasumber pada materi ini. Baik Bu Isti terlebih dahulu ya. Baik, saya tulis. Kemudian untuk bulan Agustus ini terkait dengan bulan Oktober terlebih dahulu yang terkait dengan kualitas pembelajaran, itu terkait dengan November saja. November terkait dengan pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan nalar kritis peserta didik. Silakan Bapak Ibu. Bulan November terkait dengan pembelajaran interaktif yang meningkatkan nalar kritis peserta didik. Dipersilakan. Nanti materinya sudah ada di PMM. Nanti Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu, kemudian nanti kita belajar dalam mobil bersama. Gitu. Yang kemarin belum menjadi narasumber, dipersilakan. Bu Wida. Ini penting sekali karena mengingat nalar kritis peserta didik itu
sebenarnya masih berpikir di tingkat middle dan long, jarang yang sudah di high. Nah, ini tugas kita bersama untuk membiasakan pembelajaran yang melibatkan higher order thinking skill. Silakan Bu Ida. Selanjutnya untuk bulan Desember terkait metode pembelajaran interaktif yang mendukung penguatan karakter. Jadi metode pembelajaran interaktif sendiri itu sebenarnya ada banyak yang dapat ditingkatkan. Ada yang berkaitan dengan numerasi, ada yang berkaitan dengan proses, dan ada yang berkaitan dengan karakter visual. Jadi silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk menjadi narasumber pada materi ini. Bu Tina atau Bu Iput atau Bu Lolam, Bu Eko yang ada dulu saja. Silakan. Bulan atau Bu Titin juga boleh. Yang muda dulu. Ini pendidikan karakter, jadi nanti harapannya itu melalui pembelajaran interaktif ini anak nanti karakternya menjadi lebih baik. Langsung ya. Oke, mau ditunjuk ya, biar baik. Bu Tina. Ini masih ada 3 materi. Jadi nanti kita di semester 2 melaksanakan 6 kali kombel. Nah, nanti juga saya sekalian menginfokan di Bapak Ibu bahwa sebentar lagi juga dari kombel yang di kombel 4 ya isinya kita ya. Lalu kombel 4 nanti akan dikoordinir juga oleh Kapanewon, oleh kombel Kapanewon untuk menghidupkan kombel-kombel yang ada di satuan pendidikan. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan kombel ini dengan baik karena nanti akan dimonitor dari kombel Kapanewon dan kombel Kapanewon nanti akan dimonitor oleh Dinas Pendidikan. Silakan. Apa? Bu Bulan atau Bu Iput. Bulan, bawain Bu Iput, Bu Eko. Bulan ya. Pasnya dua atau 3 nilai boleh. Yang pertama boleh. Yang pertama iklim isi, yang kedua iklim kebinekaan, yang ketiga refleksi guru. Tapi terkait kontennya iklim kebinekaan. Yang dua atau dua? Kurang gede. Di zoom sih kayak si nomor telu di zoom. Oke, saya bacakan ya Bu ya. Yang pertama, yang belum itu ada 2. Yang pertama, GTK mempelajari konsep dan praktik terkait toleransi agama dan budaya sebagai bagian dari iklim kebinekaan. Jadi titik fokusnya pada toleransi agama dan budaya. Yang kedua, itu guru dan tenaga kependidikan mempelajari tentang dukungan untuk refleksi guru yang dapat mendukung iklim kebinekaan. Jadi terkait refleksi guru yang mendukung iklim kebinekaan. Nanti sudah ada materi. Nanti kalau Bapak Ibu diklik link ini, nanti namanya sudah di TMM. Nah, nanti di situ sudah ada modul. Tinggal diringkas, digawe PPT yang cantik, terus nanti dibuat workshop seperti itu. Nanti harapannya nanti ini benar-benar diterapkan. Oke, toleransi ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Eni yang sudah memimpin menyusun jadwal kegiatan kombel kita, yang mana kegiatan kombel tersebut kita menindaklanjuti dari rapor pendidikan kita yang dinilai masih ada
kekurangan ya, belum bagus. Nah, untuk selanjutnya nanti kita jadwalkan tanggal-tanggalnya. Kalau sekarang kita baru menentukan bulannya, lain waktu kita diskusikan lagi tanggalnya, kita pikirkan. Nah, nanti yang kebagian jatah bulan-bulan tersebut agar mempersiapkan diri, mempelajari terlebih dahulu yang ada di PMM. Ya kan, Bapak dan Ibu, besok siang ada review kurikulum, monggo untuk semuanya ikut berpartisipasi. Kiranya diskusi pada siang hari ini dirasa sudah cukup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi